Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nur Rohim bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua pejuang ASN tahun 2025 atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengerjakan soal-soal ujian UKOM atau teman-teman yang ingin mengerjakan SKB untuk ujian CPNS. Jadi soalnya sama ya teman-teman. Langsung saja teman-teman kita ke soal yang pertama, tetapi sebelum melanjutkan soal pertama, mohon izin untuk subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan untuk soal-soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang pasien mengalami keluhan jantung berdebar dan pusing. Hasil EKG menunjukkan irama tidak teratur, gelombang P tidak terlihat jelas, dan kompleks GRS normal. Kemungkinan irama jantung yang terjadi adalah A. Takikardia supraventikular, B. Fibrilasi atrium, C. Blok AV derajat 2, D. Bradikardi sinus, E. Ventrikular takikardi. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, jadi teman-teman di sini adalah kata kuncinya adalah untuk EKG ini adalah irama tidak teratur, gelombang P tidak terlihat jelas dan kompleks QRS normal. Ini yang hitam ini. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B, fibrilasi atrium ya teman-teman. Kalau yang A, takikardi ini tidak. Yang C, blok AV derajat 2 juga tidak. Yang D, bradikardi tidak. Yang E, ventrikular takikardi ini tidak. Jadi di sini kata kuncinya gelombang P tidak terlihat jelas dan kompleks CRS normal. Itu menunjukkan adalah fibrilasi atrium. Ya ini pembahasannya teman-teman. Jadi jawabannya B, fibrilasi atrium. Ciri khas fibrilasi atrium atau AF adalah irama tidak teratur dan gelombang P tidak terlihat. Gitu ya, gelombang P tidak terlihat jelas. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pada strip EKG ditemukan gelombang T yang tinggi dan runcing. Perawat harus curiga adanya hipokalemia, B. hiperkalemia, C. hipoglikemi, D. hipoksia, E. hipokalsemia. Kira-kira apa teman-teman? Ya, jadi kalau ada gelombang T yang tinggi dan runcing, ini gelombang T ini ya teman-teman, dia menunjukkan hiperkalemi ya teman-teman. Jadi hiperkalemi. Kalau hipo ini tidak. C. Hipoglikemi tidak. Hipoksia tidak. Hipokalesemia juga tidak. Ya. Jadi pembahasannya teman-teman, tinggi dan runcing gelombang T merupakan tanda khas hiperkalemia, terutama bila kadar kalium serum lebih dari 6 mg per liter. Perawat harus segera melaporkan ke dokter karena ini bisa berkembang jadi aritmia fatal. Gitu ya teman-teman. Ya, soal yang selanjutnya. Pasien mengalami nyeri dada mendadak. Hasil EKG menunjukkan elevasi segmen ST di lead inferior 2, 3, dan AVF. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan paracetamol, B. Melatih pernafasan dalam, C. Memberikan makanan tinggi protein, D. Memberikan O2 dan siapkan rujukan, E. Anjurkan jalan ringan. Ya, jadi kita bahas dari satu persatu ya teman-teman. Elevasi segmen ST ini dilihat inferior 2, 3, dan AVF. Kira-kira apa teman-teman tindakan prioritasnya? Yang A, memberikan paracetamol, ini tidak. Yang B, melatih pernafasan dalam, ini juga tidak. Yang C, memberikan makanan tinggi protein, tidak. Yang D, memberikan O2 dan siapkan rujukan. Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman, D. Kita harus segera memberikan O2. O2. Yang E, anjurkan jalan ringan. Ini tidak juga. Ya, D jawabannya paling tepat adalah D. Pembahasannya ya teman-teman, ST elevasi menandakan kemungkinan infak miokard atau STEMI. Tindakan awal sesuai protokol MONA adalah morfin, O2, nitrat, aspirin, dan rujuk ke ICU atau cath lab. Gitu ya teman-teman semuanya. Soal selanjutnya.
Strip EKG menunjukkan interval PR memanjang lebih dari 0,20 detik. Tapi setiap gelombang P selalu diikuti kompleks QRS. Ini adalah gambaran dari yang A, blok AV derajat 1, yang B, blok AV derajat 2 tipe Mobitz 1, yang C, blok AV derajat 2 tipe Mobitz 2, yang D, blok AV derajat 3, E, ventricular escape rhythm. Jadi di sini teman-teman, kalau interval PR memanjang 0 lebih dari 0,20 detik ini, tetapi setiap gelombang P selalu diikuti kompleks QRS, ini udah pasti ya teman-teman, jawabannya adalah blok AV derajat 1. Ini yang A ya teman-teman. Kalau yang B tidak, ini tidak. Yang C tidak, yang D tidak, yang E juga tidak. Ya, pada blok AV derajat 1 terjadi pemanjangan interval PR secara konstan, tetapi tidak ada gelombang P yang hilang. Semua impuls masih diteruskan ke ventricle. Ini ya teman-teman, memanjang tapi setiap gelombang P selalu diikuti kompleks IRS. Oke. Ya, soal berikutnya teman-teman. Seorang pasien dengan riwayat jantung mendadak tidak sadarkan diri. EKG menunjukkan ventricular fibrillation. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan? A. Berikan nafas buatan. B. Pasang infus dan ambil darah. C. Defibrilasi segera. D. Lakukan EKG ulang. E. Panggil keluarga. Ya, jadi teman-teman di sini kata kuncinya adalah EKG menunjukkan ventricular fibrillation. Jadi jantungnya itu cuma bergetar saja. Tindakan apa yang harus dilakukan? Yang A. Berikan nafas buatan, tidak. B. Pasang infus dan ambil darah, tidak. C. Defibrilasi segera. Nah, jadi teman-teman, ini jawabannya adalah C. Segera lakukan defibrilasi segera. Yang D. Lakukan EKG ulang, tidak. E. Panggil keluarga, tidak. Ya, ini pembahasannya ya teman-teman. Jadi, ventricular fibrillation atau VF adalah ritme jantung fatal yang menyebabkan henti jantung. Tindakan defibrilasi dini adalah kunci untuk mengembalikan sirkulasi spontan atau ROSC. Ya, mungkin hanya itu aja teman-teman soal-soal pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya doakan mudah-mudahan cita-cita teman-teman semuanya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.